di sana ada pemadam kebakarannya. Sebuah rekaman video amatir warga memperlihatkan kobaran api yang cepat membakar atap gedung Global Development Learning Network atau gedung server Universitas Udayana Denpasar, Bali. Tapi di sana ada pemadam kebakaran. Kencangnya angin membuat api cepat menjalar dari atap satu gedung ke gedung lainnya. Diketahui laporan kebakaran diterima petugas pada pukul 13.40 waktu Indonesia Tengah. Kurang dari 1 jam, api berhasil dipadamkan. Untuk penyebabnya masih sedang diidentifikasi, masih sedang dicek. Sampai saat ini teman-teman masih ada di dalam ruangan sambil pendinginan, kemudian sambil mengecek kondisi di dalam. Petugas mengerahkan 7 unit mobil pemadam. Pemicu kebakaran masih diselidiki petugas. Akibat kejadian ini, ditaksir kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Satu orang ditangkap dalam kericuhan ketika eksekusi lahan di Bogor, Jawa Barat. PBNU sanksi pengurus NU yang ke Israel dan bertemu Presiden Israel Isaac Herzog. Selamat malam pemirsa, diduga akibat korsleting listrik sebuah gudang perabot dan springbed di Kota Padang, Sumatera Barat ludes terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Bersama saya Arlin Zahadi, inilah Inews Malam selengkapnya. Kepulan asap hitam tampak membumbung tinggi dari sebuah gudang perabot dan springbed di daerah Kotolalang, Kota Padang, Sumatera Barat, Selasa petang. Kencangnya tiupan angin serta banyaknya material yang mudah terbakar membuat api semakin cepat membesar dan sulit dipadamkan. Dugaan sementara, kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik dari salah satu ruangan di bagian belakang gudang. 10 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. 1 jam kemudian, api pun berhasil dipadamkan. Diketahui, kebakaran ini terjadi saat sejumlah karyawan gudang tengah beristirahat. Itu lebih kurang 1 jam karena setelah kita padamkan, angin agak berembus kencang, hidup lagi. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin supaya apinya tidak ada lagi. Oke, saat kebakaran ada orang di dalam atau tengah kosong, Pak? Lagi istirahat, orang lagi istirahat, kelihatan api dilaporkan orang lagi istirahat. Lokasi kebakaran yang terletak di kawasan padat penduduk membuat sejumlah warga panik dan berusaha memindahkan barang berharga mereka. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kericuan mewarnai eksekusi lahan di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 1 orang yang diduga sebagai provokator ditangkap polisi. Kericuan terjadi saat warga menolak kedatangan petugas dari Pengadilan Negeri Cibinong. Warga yang diduga pendukung termohon menghalangi petugas saat akan masuk ke area lahan sengketa. Kerusuhan mereda setelah petugas menangkap 1 orang yang diduga provokator. Dalam eksekusi lahan, petugas dari Pengadilan Negeri Cibinong mendapatkan pengawalan dari aparat untuk menjaga keamanan saat mencocokkan batas lahan sesuai dengan putusan pengadilan. Hormati BP untuk mengganti tempat lain
Kemarin itu memang saya tunggu dari jam 4. Pertemuan 5 tokoh muda Nahdlatul Ulama dengan Presiden Israel berbuntut panjang. Selain terancam sanksi dari PBNU, pertemuan ini juga mendapatkan reaksi dari Presiden Joko Widodo. Pasca viral foto 5 tokoh muda Nahdlatul Ulama yang berkunjung ke Israel dan bertemu dengan Presiden Isaac Herzog, PBNU segera memberikan sanksi pada mereka. PBNU juga menyayangkan hal itu terjadi di tengah agresi Israel ke Palestina. Ketua PBNU menilai pertemuan dengan Israel dan presidennya menyakiti hati umat Islam dan tidak sesuai dengan semangat yang dibangun PBNU dengan Palestina. Soal sanksi nanti kita serahkan, ini misalnya dari PBNU DKI akan melakukan proses, ya, termasuk dalam soal tadi itu keterlibatan LDMNU DKI tadi akan diproses dan akan diberi sanksi. Aturan kita sudah cukup jelas dan rinci, ya, mengenai kesalahan dan sanksi ini. Ya, kalau bisa dikatakan ya bahwa mereka tahu tidak tahu mereka telah melanggar satu aturan bahwa semua engagement internasional harus melalui PBNU dan mereka tidak melakukan itu. Nah, nanti akan diproses. Hal ini juga mendapat tanggapan dari Presiden Joko Widodo. Ya, ditanyakan saja ke PBNU karena sikap pemerintah itu jelas sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, jelas sekali. Jadi tolong ditanyakan ke PBNU. Dan Indonesia akan selalu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Itu yang terus kita pegang. Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, posisi Indonesia sudah jelas terhadap konflik Israel-Palestina. Indonesia mendukung Palestina merdeka dan menjadi negara mandiri, sementara Israel selalu menolaknya. Tim Liputan iNews melaporkan. Tujuh keluarga terpidana kasus Vina dan Eki akan melaporkan Ibtu Rudiana ke Mabes Polri. Pelaporan ini dilakukan karena Rudiana dianggap menyalahi prosedur ketika penangkapan para narapidana. Pelaporan ini akan disampaikan langsung keluarga tujuh terpidana dan didampingi oleh kuasa hukum Rabu besok. Salah satu perwakilan keluarga terpidana, Kosim, ayah dari Eko Ramadhani, menyebut jika pelaporan dilakukan karena Rudiana diduga menyalahi prosedur saat penangkapan. Menurut Kosim, penangkapan terpidana seharusnya dilakukan oleh anggota Reskrimum, sementara Rudiana merupakan anggota Res Narkoba. Rencananya besok pagi jam 5 OTW ke Mabes Polri itu bersama Kang Dedinya, bersama keluarga terpidana. Laporin apa, Pak? Yang laporin masalah itu Pak Rudiana. Alasannya kenapa, Pak? Alasannya apa ya? Anak itu ditangkap nggak ada surat penangkapan. Nggak ada surat penangkapan, terus kan udah begitu juga udah ini apa? Pak Rudiana tuh udah menyalahi aturan. Tuh benarnya kan narkoba itu benarnya kan Reskrimum tuh ya. Para terpidana kasus Vina Cirebon terus melawan dengan menyiapkan sejumlah bukti baru atau novum. Selain pengajuan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, mereka juga melaporkan seorang saksi ke Barreskrim Polri. 6 dari 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki berencana mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Mereka menyiapkan bukti baru atau novum yang menunjukkan para terpidana tidak bersalah dalam kasus ini. Selain itu, rencananya kuasa hukum para terpidana akan kembali melaporkan seorang saksi ke Barreskrim Polri.
memang hari ini kami dijadwalkan untuk bertemu dengan para terpidana, ya melakukan kunjungan. Ada beberapa hal yang kami ingin konfirmasi langsung dengan para terpidana, ya, hal-hal informasi dalam rangka pengumpulan bukti, ya, novum untuk rancangan memori PK kami, ya kan. Jadi terkait juga ada langkah-langkah hukum yang akan kami lakukan, ya kan. Terutama besok rencana memang kami akan kembali ke Barreskrim, gitu, kira-kira untuk melakukan langkah hukum lanjutan, ya, terhadap melaporkan seseorang lah, ya, melaporkan seseorang yang terkait dengan peristiwa 2016 yang lalu, ya, klien kami sudah memberikan kuasa kepada kami untuk melaporkan ini, untuk kita buktikan, kita uji bahwa apakah keterangan mereka tahun 2016 yang membuat mereka sekarang menjadi terpidana seumur hidup itu benar apa tidak, gitu. Itu kira-kira begitu, Mas. Dalam kasus Vina Cirebon, hakim menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada 7 terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputro, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana. Sementara 1 terpidana lainnya, Saka Tatal, divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengadilan Negeri 1 Cirebon telah menunjuk 3 hakim untuk sidang peninjauan kembali Saka Tatal yang akan dilaksanakan 24 Juli 2024. Tim kuasa hukum Saka Tatal telah menyiapkan saksi dan bukti baru untuk menghadapi sidang tersebut. Pengadilan Negeri 1 Kota Cirebon, Jawa Barat menyiapkan 3 hakim untuk sidang peninjauan kembali atau PK Saka Tatal yang akan digelar 24 Juli 2024. 3 hakim tersebut yakni Rizka Yunia SH, Galuh Rahma Esti SH, dan Justisia Permatasari SH. Selain 3 hakim, PN 1 Kota Cirebon juga menyiapkan 1 jaksa, Asep Sunarsa. Terkait sidang PK, kuasa hukum Saka Tatal mengaku telah melakukan persiapan, di antaranya menyiapkan saksi dan bukti baru atau novum. Saya kira sekarang sedang menggodok untuk persiapan bagaimana saksi, bagaimana novum supaya bisa tidak terbantahkan. Karena ini mempertaruhkan semuanya, tapi ini bagian dari koreksi. Saka Tatal adalah salah satu terpidana kasus kematian Vina dan Eki. Saka Tatal kini telah bebas dan akan mengajukan peninjauan kembali. Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang peninjauan kembali terpidana kasus Vina Saka Tatal akan digelar sekitar sepekan lagi. PK ini pun disorot setelah Peggy Setiawan dinyatakan bebas dalam sidang pra-peradilan. Berikut kami rangkum fakta-faktanya. Sidang peninjauan kembali Saka Tatal digelar sekitar 8 hari ke depan atau hari Rabu 24 Juli 2024 bertempat di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Menariknya ada 3 Sri Kandi yang menjadi wakil Tuhan dalam sidang ini. Ketiga Sri Kandi yaitu Rizka Yunia yang merupakan Ketua Majelis Hakim. 2 lainnya sebagai anggota adalah Galuh Rahma Esti dan Justisia Permatasari. Ketua Majelis Hakim Rizka Yunia lahir di Praya 4 Juni 1979 dan terakhir menempuh pendidikan sarjana. Sebelum menjabat sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cirebon 2021-2024, Rizka juga pernah menjadi Hakim Pengadilan Negeri Slawi 2018-2021. Berikutnya hakim anggota Galuh Rahma Esti. Galuh lahir di Surabaya 17 Juni 1980 dan menempuh pendidikan terakhir pasca sarjana. Galuh kini menjabat sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cirebon. Selain itu, ia juga pernah menjadi hakim di Pengadilan Negeri Brebes. Selanjutnya ada Hakim Justisia Permatasari. Justisia lahir di Jakarta 25 April 1980. Dan menempuh pendidikan terakhir sarjana. Sebelum menjadi Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, Justisia pernah menjadi hakim di Pengadilan Negeri Salatiga.
Pengacara Saka Tatal meminta Deddy Mulyadi untuk bersaksi dalam sidang peninjauan kembali 24 Juli mendatang. Ainis Malam akan segera kembali.